Kembali lagi dengan saya Randa S. S-nya bukan Syahaan teman-teman, S-nya itu seputar berita. Di konten kali ini, saya akan kembali membacakan atau memberikan opini saya seputar berita-berita yang lagi viral atau lagi besar di sosial media. Terkhusus saya membaca berita-berita yang ada dari postingan Lambe Turah official. Oke, kita langsung ke berita-beritanya ya. Berita pertama. Kominfo bakal blokir platform X, minta pengguna bersiap ganti medsos. Waduh. Ya, yang bersiap sih seharusnya, Pak, bukan semua pengguna X. Kayaknya yang kalau yang cuman awalnya kan X ini kan dari Twitter, teman-teman. Jadi Twitter ini dulu dijadikan penggunanya terlebih orang Indonesia, pengguna-pengguna orang Indonesia untuk memberikan tweet kalimat yang cukup panjang gitu kan, kata-kata panjang seputar jurnal mereka masing-masing lah, atau ada berita hal lain yang mereka punya disampaikan di Twitter. Nah, kemudian Twitter berubah nama menjadi X. X ini kan yang punya itu Elon Musk. Elon Musk ini ya pemilik salah satu pemilik saham daripada Tesla, ya bisa dikatakan elit global saat ini kan. Nah, akhir-akhir ini banyak dikomentar sama pemerintah Indonesia karena konten X ini, konten-konten yang di dalam sosial media X ini banyak berisi tentang pornografi atau promosi-promosi judi online atau hal lainnya, banyak lah. Yang pasti jadi isi konten-konten daripada X ini sudah banyak yang negatif. Jadi pemerintah Indonesia memberikan kebijakan akan memblokir X di Indonesia jika X sendiri tidak menutup atau menghapus semua konten-konten pornografinya. Nah, sebelumnya diancam dengan berita demikian. Kemudian lama berjalan waktu, nah konten itu tak kunjung hilang, dan akhirnya pemerintah atau Kominfo sendiri menetapkan akan blokir X, dan isunya akan mengganti X ini dengan salah satu sosial media yang sama, mungkin fiturnya, tapi yang dimiliki pemerintah langsung, namanya Laylo kalau nggak salah. Nah, itu juga belum tahu, kabarnya juga masih ya mengambang-ambang. Kita baca komentar-komentar yang ada ya. Sama micet, tolong banget ini mah, mampir ke IG-nya Kominfo sana silaturahmi. Judol malah mau dikasih bansos buat depo. Intinya siapa yang punya sumbangsi ke IKN harus dipertahankan. Hubungannya apa, bro? Hubungannya nggak jelas, bro. Bangke, terus gimana dengan video-video pilihan yang udah ku save? Hancur bro. Nah, menurut saya pribadi sih, kalau saya mau berkomentar di berita ini, sebelum bapak-bapak pemerintah atau Kominfo memblokir X ini, saran saya sih lebih dulu diblokir namanya VPN. Nah, percuma X diblokir di Indonesia kalau masyarakat Indonesia sendiri masih bisa terbang pindah negara dengan dunia maya atau digital. Jadi ketika dia pakai VPN ya sama aja, Pak. Otomatis ketika VPN-nya pindah negara, buka lagi X-nya, ya konten pornografinya keluar. Jadi sebenarnya cara untuk pemblokiran seperti ini kurang efektif menurut saya pribadi ya, karena seharusnya literasi manusianya aja yang harus diperbaiki, SDM-nya dulu diliterasi bahwasanya itu konten akan merusak masyarakat. Ya, karena kalau misalnya hanya memblokir, pasti ada aja cara untuk membukanya kembali. Berita kedua. Kita lanjut berita kedua ya. Viral, siswa SMA Negeri 8
Medan tak naik kelas usai lapor dugaan pungli Capsek. Ini ada videonya bro, kita lihat sama-sama ya. Kalau saya tinggal kelas karena absen katanya. Ini peraturan pemerintah, bukan sekolah swasta ini. Sebelumnya anaknya prestasi, Pak? Prestasi, Oh. nilainya bagus. Tapi tinggal kelas. Tinggal kelas, aneh. Alasannya? Alasannya karena absen. Absennya apa, Pak? Ah, absennya dibikin sementara peraturan dari pemerintah, dari Permendikbud. Ini 25% dari jumlah setahun. Ah, jangan dikarang-karang. Kenapa buang-buang apa? Jangan dikarang. Berarti nggak sesuai nih, Pak, ya? Nggak sesuai. Ada dugaan apa nih, Pak? Dugaan apa, Pak? Karena saya melaporkan kepala sekolah. Oh iya, Pak. Kasus apa, Pak? Kasus korupsi dan pungutan liar. Oh iya. Itu kepala sekolah ini, Pak? Sekarang ini, Pak? Nah di sini jelas ketika si orang tua ini ngelapor, kemudian anaknya jadi bahan kekesalan mungkin dari pihak sekolah, sehingga diisukan dengan alasan absensi yang melebihi. Kemudian bapaknya mengecek SOP yang ada dari dinas pendidikan, seharusnya anaknya masih lulus, seharusnya katanya. Nah, ketika datang ke sekolah, kita lihat di sini semua guru-guru, satpam dan pihak-pihak lainnya seperti menghindar gitu. Kita baca komennya. Ini sepertinya korupsi berjamaah atau power absus. Makan semua tutup mulut. Makannya semua tutup mulut. Bahkan security nampak sekali ketakutan. Ya sih. Kontennya komentar berikutnya up. Mungkin maksudnya naikin. Usut tuntas pokoknya. Dari dari Bang Kiki nih. Cepet aja, ini awal mula perkorupsian. Kalau nggak dipecat entah dana ya apalagi yang bakal dia telan. Viralin. Ada komentar goblok. Nggak, maksudnya Torot Veros, gobloknya kemana mas? Yang jelas kalau ngomen minta nama lengkap capseknya, tanggal lahirnya juga, mau dikasih ke dukun santet biar giginya lembek kayak busa sopa. Kalau bisa disantet, seharusnya ini juga salah satu komentar yang wadidaw menurut saya. Kita aja belum selesai dengan kasus pervina-vinaan yang diusut gara-gara kesurupan. Datang lagi nih santet-santetan. Kalau udah disantet, aturannya kenapa nggak semua koruptor aja pak yang disantet biar selesai semua urusan negara. Astaga. Oke. Ya, kalau bicara korupsi di sekolah sih sama sih, no comment juga sebenarnya, karena ya itu tadi kan jadi ada sistem, kalau di sekolah negeri ini kan ada mungkin sistem guru honor atau tidak, seperti bantuan siswa miskin seperti itu kan. Nah, sebelumnya kan juga ada ribut tuh anggota DPR yang bentak-bentak Menteri Pendidikan. Kemudian di situ dia mengatakan turun dulu Pak, keadaan kayak mana keadaan yang ada di dalam pendidikan di Indonesia. Nah, sama, mungkin ini seharusnya kalaupun pemerintah ingin ngasih bantuan, dan aku rasa sebenarnya pemerintah semua cukup loyal ya untuk soal dana, karena di setiap rapat kerja nasional itu kan jelas rincian dan dana dikeluarkan. Cuman dananya ini nggak sampai ke pihak yang seharusnya mendapatkannya. Jadi ketika melalui perantara mungkin masuk ke Pemda dulu, pemerintah daerah, atau mungkin langsung ke pihak sekolahnya. Nah, kalau nggak langsung ke pihak guru honorernya yang digaji atau siswa yang mendapat bantuan siswa miskin, nah ini agak sulit. Jadi kesannya ketika tidak sesuai pasti akan ada indikasi korupsi.
seperti itu sih. Kita lanjut berita ketiga. Momen polisi tangkap Virgon dan wanita inisial PA di kamar kos. Lagi-lagi ya teman-teman, untuk public figure terlalu banyak dengan kasus-kasus seperti ini. Ya memang sih sebenarnya harus ada sisi gelap yang harusnya teman-teman mungkin yang sering hujat di komentar ketika melihat berita-berita seperti ini. Ya public figure kita samakan aja ke diri kita. Kita juga sulit sebenarnya untuk ngomong, untuk bekerja keras di dalam dunia entertain dengan waktu yang sangat padat, kemudian harus ketemu dengan sana dan sini, pergi ke sana sini, terbang sana sini. Ya zat seperti ini secara biologis memang sangat membantu mereka. Jadi kita juga mengejudge mereka karena ketololan mereka menggunakan zat ini juga bingung, menurut saya sendiri ya, opini saya, karena memang sulitnya menjadi entertain seperti itu. Nah masalahnya kan mungkin penggunaannya yang seharusnya salah, seharusnya mungkin kan mungkin saja bisa digunakan menjadi vitamin atau apa ya untuk membantu kinerja mereka tetap kerja seperti biasanya, tetap kuat. Ya agak sulit sih sebenarnya. Nah tapi untuk di kasus kali ini di Virgon, saya lihat videonya, kita lihat sama-sama ya. Sejenak dapat aku lupakan dengan minum. Nah itu dia. Nah kesannya di sini videonya cukup baik ya, tidak seperti penangkapan public figure lainnya ya kan. Ini agak sedikit sopan dan penjelasan Virgon ke pihak berwajib juga tidak seperti dipaksakan ya. Jadi di sini video ini terlihat dia ya apa adanya yang menyampaikan kesalahannya. Dia terima ditangkap ya karena mungkin memang itu kesalahan dia kan, dan pihak berwajibnya juga terlihat seperti sopan membacakan vonis, dan berita penangkapannya mungkin sedikit sopan di momen ini. Jadi ya seharusnya seperti ini. Jadi tidak ada perbedaan antara penangkapan koruptor, public figure yang menggunakan narkoba, atau kesalahan-kesalahan yang banyak lagi di luar sana ya kan. Jadi setara, jangan hanya orang biasa atau public figure ketika menggunakan narkoba atau tertangkap seperti melakukan kejahatan di luar yang mungkin kasusnya tidak terlalu parah kali, perlakuannya lebih sakit atau lebih sangar atau lebih tidak senonoh timbang koruptor yang memang dia elit, tapi elitnya ini dikarenakan korupsi, terus perlakuan pihak berwajib kurang setara seperti itu. Kita baca komentarnya ya. Padahal aku suka sama semua lagu-lagunya. Iya sih, lagu-lagu Virgon ya bagus-bagus ya kan. Ceweknya kayak masih kecil ya. Ceweknya cantik loh. Sisi gelap Virgon menyala rambut pacarnya. Ya ini juga komentar yang seharusnya gak masuk akal ya. Ya kan sudah menjadi kesalahan mereka diproses di pihak berwajib. Ya untuk menyerang personalnya saya rasa sih gak perlu teman-teman. Ini juga yang membuat kita menjadi SDM yang baik ya. Tidak perlu ke personalnya. Ya ketika mereka bersalah dilaporkan dan diproses pihak wajib sudah cukup, sampai di situ aja. Kita sudah selesai dengan tugas kita. Boleh memberikan opini seperti memberikan kritik, seharusnya seorang public figure tidak perlu seperti itu ya boleh. Cuman jangan sampai menyerang ke fisik, itu terlalu riskan sih menurut saya. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Viral, pengunjung taman safari lempar sampah plastik ke mulut kuda Nil. Wadididah. Kita lihat videonya. Untuk datang menemani aku, sepertinya kau memang dari planet yang lain, dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku. Oke. Ya, ini tadi sih sebenarnya literasi ke SDM kita. Aduh, no comment sih sebenarnya, bukan no comment berarti gak mau ikut campur, cuman ya aduh, seharusnya kita sama-sama sadar loh ini binatang yang
cukup langka kan. Mungkin si bapak-bapaknya atau kita ambil sisi positifnya, ini kan tangan dia di sebelah kanan mengasih wortel kan teman-teman. Bisa jadi dia punya anak yang duduk di sebelahnya, kemudian yang iseng atau nggak tahu di situ ada binatang, dilemparnya dan pas pula di mulutnya si kuda Nil ini kan. Cuman ya bisa dibilang, kalaupun misalnya nih bapak ini yang lempar, yang ketika yang bawa mobil ini yang lempar ke mulut kuda Nilnya, itu sih Oke, kita next berita selanjutnya ya. Rupanya warga plus 26 doyan cek kodam hingga nonton live berjam-jam. Saya ulangin lagi teman-teman. Jelas-jelas kasus Vina Cirebon saja juga belum selesai karena memang tidak bisa diselesaikan dengan cara kesurupan. Sama juga, apa gunanya Anda mencek kodam Anda? Astagfirullah. Jadi misalnya nih kalian dicek, kemudian bahkan cara pengecekannya tidak masuk akal lagi. Cuman sebutkan nama, kemudian berikan gift kodam Anda nih, kodam Anda ini. Aduh. Lagian gunanya kodam apa kalau Anda dibilang punya kodam singa api atau apalah, atau harimau berkepala cula atau harimau berkepala kuda atau semut berkepala entok, ya terserah siapa pun itu. Cuman kan ini ketololan yang amat. Aduh, nggak penting gitu, nggak penting. Apa gunanya coba? Apa sih gunanya ketika Anda tahu, kalian ini yang ngecek kodam ini tahu kalau misalnya kalian punya kodam, gunanya apa? Sudah dibilang tidak bisa menyelesaikan kasus Vina Cirebon dengan kesurupan. Kita baca komentar ya. Pengemis sekarang gaul-gaul ya, mainnya live. Yang salah sih bukan pembuat yang nge-live, kalian yang memberikan gift dan nonton sampai berjam-jam minta kodam kalian itu sih yang perlu diliterasi. Pentingnya memang sekolah yang benar ini, seperti inilah. Ya, komen-komennya semua tertawaan orang-orang ya. Ya memang mau dididau sih. Seharusnya nggak penting lah, aduh. Astaga. Bagus. Meresahkan, emak-emak ngaku malaikat minta uang 1 juta ke warga di Depok. Lagi-lagi Depok City bro. Ya, saya sering kali baca-baca Lambe Tura atau Depok terkini. Ya, isinya memang berita-berita buat tidak. Mulai dari babi ngepet. Kita lihat videonya. Aji ini udah ibu, astagfirullah. Saya juga lagi ujian ini. Ditinggal. Bisa ya? Hati di jalan. Ya udah saya mau beli es. Ya udah beli es. Udah ya. Ibu astagfirullah. Dari Pangekan ke sini. Lah ibu kan udah. Nah, itu dia. Waduh. Kita baca komentar-komentar dulu ya teman-teman. Ayo tangkap penipu. Masa malaikat minta 1 juta? Ada. Cocok jodohin sama si kakek-kakek anak Makoli. Keprok atuh. Saya kurang tahu nih apa anak Makoli ini apa sih? Kalau kalian tahu boleh komen ya. Tumben malaikat ngemis, biasanya nyantet amal manusia terus laporan ke Tuhan. Ada nggak dek? Nggak ada. Malaikat tuh nggak punya hawa nafsu, boro-boro duit, makan aja kagak. Depok dengan segala ceritanya, ini dia. Sama komentar saya dengan komentar dari @bagusrizky19. Nah, gimana ya bro? Aduh. Sampai sekarang aja jumlah ateis itu setiap tahunnya bertambah bro. Jadi Tuhan aja sudah dipercaya dan agama, apalagi malaikat tiba-tiba minta uang.
Udah gitu ibunya baksa pula lagi. Ya bu, kalau misalnya pun membutuhkan uang, kalaupun mau mengaku jadi malaikat, coba aja bu di Gedung Putih atau di gedung DPR sekalian. Ya, jadi biar pemerintah kita itu lihat bahwasannya memang masih ada masyarakatnya yang kurang berpendidikan jelas, yang nggak tahu mau cari uang di mana, tidak punya pekerjaan, minta uang dengan cara menjadi malaikat. Langsung aja bu, langsung ke gedung DPR, ke depan kantor Pak Joko Widodo juga sekalian kalau perlu. Pasti langsung diurus. Pasti langsung diurus, dan diurusnya kemana? Mungkin ke rehabilitasi. Jadi bukan dikasih makan atau uang 1 juta, tapi ibu langsung diangkat ke panti rehabilitasi untuk diurus. Ya, ini untuk juga anaknya mungkin kalau ada ya, bawa ibu Anda. Bawa ibu Anda ke pantai rehabilitasi. Oke, itu ya teman-teman untuk di konten kali ini. Kalau teman-teman ada masukan atau saran, saya mau komentar apa, boleh komentar di kolom komen. Kalau teman-teman suka dengan video saya, boleh di-share ke teman-teman kalian yang lain. Dan silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak perlu bayar. Ya, nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa menerima update video terbaru dari saya. Sampai ketemu di konten berikutnya. See ya.